Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman, Islam dan ihsan, hingga pada kesempatan malam hari ini, malam yang sedikit hujan di sini, kita masih bisa bermuwajahah melalui virtual atau online Zoom meeting. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya, insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Suwardiani yang saya hormati, serta Bapak Dimas yang saya hormati, serta teman-teman KKN yang saya banggakan, untuk mempersingkat acara pada malam hari ini, marilah acara pertama kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, untuk acara yang kedua adalah pengantar atau tanggapan dari anggota lagi tentang video tentang road mapping yang sudah kami upload di YouTube. Monggo untuk Bapak Sumar untuk memberikan sedikit penyampaiannya atau tanya jawab tentang video tersebut. Monggo Pak Sumar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik KKN yang saya banggakan, mungkin ada teman-teman dari Layis yang sudah bisa bergabung. Alhamdulillah. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui media Zoom. Salawat serta salam mari tidak lupa kita haturkan pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait video yang sudah diupload beberapa waktu yang lalu tentang roadmap atau gambaran perjalanan Layis lah untuk yang akan datang. Memang kami sudah mempunyai beberapa gambaran ya, visi dan misi sudah kita buat, kita susun walaupun ternyata masih harus banyak direvisi. Mungkin roadmap ini nanti kalau bisa kita berkolaborasi dari adik-adik KKN. Apa yang sudah kita susun nanti bisa diberi masukan ataupun nanti ada pembahasan tentang apa yang sudah kita susun. Iya Pak. Apakah yang kita susun itu sudah memenuhi sebagai roadmap atau belum? Kalau tidak ya nanti kita cermati bareng-bareng. Karena terus terang kami berharap nanti kalau ada rencana untuk nginep
itu sekaligus bisa bertemu dengan pengurus kami. Karena dari beberapa tempat memang nggak memungkinkan untuk mengikuti Zoom. Gitu. Ada 2 rekan yang berkonfirmasi mau bergabung, tapi saya belum bisa ngecek bisa bergabung atau tidak. Agar nanti optimal dalam kita cermati bareng-bareng program-program ataupun visi misi dari mungkin lalu kita nanti bareng antara pengurus dan adik-adik dari KKN ya. Mungkin nanti kita agendakan sewaktu ada agenda bermalam itu mungkin nanti kita ambil waktu untuk kita tatap muka dengan pengurus yang ada. Mungkin itu dulu ya. Yang jelas apa gambaran tentang roadmap, kriteria roadmap itu apa, kami sudah berusaha menyusun sebelumnya, tapi belum bisa sedetail sistematis apa yang menjadi tuntutan di roadmap pada umumnya. Tapi intinya kami sudah mempunyai gambaran program, gambaran apa yang harus kita lakukan. Agar nanti roadmap kita itu benar-benar efisien, ya efektif, dan nanti bisa dijalankan dengan baik, dan membawa kemajuan tentunya nanti perlu ada diskusi ya, dengan baik nanti terutama adalah teman-teman dari pengurus Layismu. Karena terus terang kepengurusan ini juga baru tahap awal ya, kita belum bisa menempatkan posisi-posisi teman-teman yang pas dengan bidangnya, itu ternyata juga perlu kita evaluasi lagi. Mungkin itu dulu yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti bisa disambung lagi. Terima kasih kepada Bapak Sumarjono, sebagai Ketua Layismu Kabupaten Bayang atas penyampaian kata pengantarnya. Selanjutnya, untuk pengantar dari Bapak CPL, Bapak Dimas, monggo waktu dan tempat kami hadirkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumardiono, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dimas. Saya mungkin hari Jumat izin sholat Jumat di sana, Pak. Kami berharap jadi khotibnya, Pak. Nanti deh, Pak, langsung khotib ini makomnya ini harus dulu Pak, dari jamaah dulu ini Pak. Oh ya, ya suatu saat kami berharap bisa kami ngisi. Ini Pak setidaknya ingin silaturahmi sekalian dengan Bapak dan perwakilan kalau seandainya memang ada waktu setelah Jumatan begitu Pak. Oke, nanti kita usahakan pengurus sebagian syukur bisa semua bisa bergabung, Pak. Anu aja Pak, perwakilan aja dan nggak perlu terlalu ini Pak, kalau emang teman-teman lagi banyak kegiatan, ya cukup Bapak pun kalau memang Bapak longgar, alhamdulillah Pak. Kita belum pernah silaturahmi langsung soalnya Pak. Ya kami berharap Bapak bisa, kita ketemu langsung Pak. Ya Insya Allah, ya Insya Allah. Baik Pak Sumardiono yang kami hormati, Mas Ainur selaku Ketua Kelompok, Mas Hadid, Wakil Ketua, Mbak Reni, lalu ada Pak Pardimin ini, saya mohon izin menyapa, ada Mbak Nabila, Mas Ibnu, dan Mbak Tri. Jadi untuk roadmap ini Pak Sumardiono kita mungkin dialog aja Pak ya, mungkin lebih santai. Kalau di Layismu sendiri untuk roadmap-nya apa sudah ada gambaran nggak Pak sejauh ini? Jadi kami itu baru membuat visi misi dan program kerja sebetulnya. Iya. Tapi saya belum tahu apakah itu sudah pas sebagai roadmap atau tidak. Mungkin kalau Kang Pardimin hadir bisa memberi tambahan, Pak. Kang Pardimin teman saya hadir nggak ini? Bisa ngecek nggak?
Oke Pak, memang nanti sambil lalu menunggu Pak Dimin, saya ini Pak, mohon izin saya nge-share ini dulu Pak. Ada informasi dari website Lazismo ini Pak. Oh ya, nggih. Ya, saya coba share dulu di sini. Ya. Nah ini kalau kita semua lihat, ini saya baru buka website Lazismo, rupanya sudah punya visi misi Pak. Namun kalau saya coba cari di websitenya Lazismo ini, nampaknya memang belum ada roadmap-nya Pak. Jadi nampaknya masih belum punya arah gitu Pak. Nah tapi kalau kita lihat ke visi misinya, visinya menjadi organisasi pengelola zakat atau ZIS yang amanah dan profesional. Lalu misinya menggali, mengelola ZIS, mengembangkan sistem, dan membangun kemitraan dengan lembaga yang sejalan. Artinya nampaknya misinya ini lebih kepada penguatan internal dan penguatan eksternal, Pak. Nah, untuk visi misi itu Pak Sumardiono dan tim apakah mengacu ke sini atau melihat situasi di Lazismo sana, Pak? Oh, kemarin ini kita mengacu lagi nasional ya. Oke, baik. Nah, ya, belum spesifik untuk daerah kami belum. Iya, Tapi Pak. mungkin nanti ke depan kita bicarakan dengan teman-teman kalau kira-kira bisa spesifik visi misinya untuk khusus daerah Kapanewon Ponggang, itu mungkin nanti akan kita sambil jalan kita benahi. Iya Pak. Baik, ini yang pertama Pak. Yang kedua itu ini ada kebijakan strategis yang saya coba dapatkan juga di website. Mas Ainur kelihatan ya Mas ya, kebijakan strategis ya Mas ya? Alhamdulillah kelihatan Pak, walaupun Oke, baik. pakai HP. Iya, jadi di sini kami juga tengok di website, rupanya mereka sudah di Lazismo Pusat sudah ada bagaimana strategi-strategi untuk memaksimalkan pendayagunaan, termasuk juga dari sisi bagaimana sinergisitasnya. Namun saya ini lagi-lagi Pak Sumardiono, saya mencari roadmap-nya Lazismo ini kok belum ketemu gitu Pak. Atau memang belum ada, atau mungkin Pak Sumardiono dulu pernah ada diskusi dengan teman-teman pusat mungkin Pak? Belum pernah. Iya. Jadi kami ini kemarin ditunjuk karena satu-satunya PJM yang belum ada layisnya. Kemudian di bulan Juli itu kemudian kita diberi SK dengan kita nyiapkan sekretariat itu ala ya sederhana aja, kemudian kita resmikan gitu. Jadi belum bisa menyusun roadmap dan sebagainya. Iya Pak. Tapi saya ini Pak barusan sempat searching di Basnas Pak. Alhamdulillah di Basnas ini rupanya ada Pak. Jadi kalau saya lihat di Basnas, rupanya Basnas itu sudah punya roadmap tahun 2016 hingga tahun 2020 Pak. Iya, jadi sudah ada. Dan nampaknya saya lihat juga lumayan bagus Pak. Dan saya berpikir tadi kalau memang ini bisa dijadikan referensi untuk kita mungkin melengkapi yang sudah Bapak dan teman-teman buat juga bagus saya kira Pak. Ini saya coba buka Pak. Oke ya. Nanti coba kita cermati, dikirim aja ke kita, nanti kita coba padukan dengan kondisi layis di Kapanewon Panggang. Mungkin besok saya bantu printkan juga nggak apa-apa Pak. Saya printkan aja biar nanti lebih mudah Bapak untuk ini karena saya lihat isinya juga lengkap kebetulan Pak. Oke, coba saya buka. Ya. Nah ini Pak. Jadi ini yang barusan saya baca ada Basnas. Jadi Basnas Badan Amil Zakat Nasional dan ada rencana strategis zakat nasional 2000 ini memang versi lama Pak, tapi masih agak relevan dengan sekarang karena masih dekat dengan 2021. Nah saya coba buka ke bagian daftar isinya Pak Sumardiono, kok menarik saya lihat ada latar belakang, juga ada situasi terkini, ada isu strategisnya apa saja, ada visi misi dan sebagainya. Lalu ini yang saya lihat ada roadmap Pak. Ada poin roadmap pengelolaan zakat nasional 16-20 halaman 29. Nah ini coba saya lihat, bahkan juga ada key
performance indikator ini untuk mengukur keberhasilan daripada kegiatan zakat itu sendiri, Pak. Coba saya buka halaman 29 di sini roadmap. Nanti saya kopikan, Pak, insya Allah hari Jumat saya serah terimakan ke Bapak ini. Halaman 29. Nah ini Pak. Nah ini kalau kita lihat menarik ini Pak. Jadi dari tahun ke tahun Basnas ini membuat semacam pencapaian. Ada tahun fondasi 2016, juga kemudian ada tahun konsolidasi 17. Mohon maaf Pak. Ya. Untuk halaman 29-nya belum ketampil, masih di lampiran di awalnya Basnas doang Pak, Rencana Strategi Zakat Nasional. Yang di tampilannya di screen-nya. Oh belum belum tampak ya? Belum Pak. Ini sudah Mas? Belum Mas? Belum Pak. Halaman 29, ini halaman berapa yang Mas Ainur dilihat di sana? Masih di lampiran awal. Lampiran awal. Ini Pak. Atau saya kirimkan ke grup ya? Mungkin bisa bisa dibantu share dari sana juga Mas? Ya. Coba anak-anak bisa Pak. Ini kelihatan nggak sekarang? Belum ya? Belum tampak ya? Belum. Oke, coba saya share di grup aja. Saya share di grup. Barangkali nanti ada dari teman-teman yang punya laptop di sana, bisa dibukakan dari sana. Bentar, mungkin laptop saya agak bermasalah ini. Saya kirimkan ke grup ini ya, Razismo. Kalau yang di 29 nih, saya juga lagi ada buka-buka ini juga Pak, di Basnas juga kan. Ya. Ya memang banyak sih, kayak strateginya ada, pengolahannya ada, memang detail banget. Iya. Oh Mas sudah dapat di situ dokumennya? Dokumennya ada Pak. Ya kalau memang bisa dibantu di share mungkin laptop saya agak bermasalah ini. Ini lagi pakai handphone Pak. Mungkin yang lain mungkin teman-teman silakan bisa membackup. Ini saya share di grup. Kalau pakai HP gimana? Saya juga pakai HP ini. Ya, itu betul. Di halaman 29. Iya. Yang mungkin bisa bantu laptop saya agak. Kalau pakai HP nggak apa-apa ya Pak? Saya share. Boleh Mas. Coba ini. Dokumen. Jadi di halaman depan itu sambil lalu menunggu Mas Hadid itu Pak Sumardiono dan Pak Pandimin tadi ya yang bergabung. Pak Pandimin
Di situ lumayan lengkap, walaupun masih singkat poin-poin. Ada fondasi, ada konsolidasi, kemudian ada penguatan, lalu ada pertumbuhan, dan terakhir adalah tinggal landas. Nah, ini saya kira untuk case lazismu panggang ini relevan karena memang masih fondasi, nanti step by step nanti mengarah kepada tinggal landas dalam waktu 5 tahun insya Allah mungkin. Nah, kalau seandainya kita sudah buka di sana, Oke, Pak, saya sudah buka di laptop ini. Oke, Saya sudah buka. Ada pertumbuhan, ada tinggal landas, ya. Oke, Ya, betul. Ya. Oke, halaman 29. Oke, siap. Jadi kalau kita coba cermati Pak Sumardono dan teman-teman sekalian di halaman 29 fondasi, di situ ada beberapa poin. Yang pertama, pertumbuhan ZIS dan DSKL. DSKL adalah dana selain daripada zakat infak sedekah, Pak. Jadi dana keagamaan lainnya itu sebesar 25% pertumbuhannya dari tahun sebelumnya. Berarti di situ penerimaannya, penghimpunannya itu tumbuh 25%. Nah, ini barangkali bisa jadi evaluasi tahun pertama. Yang kedua, Basnas memiliki rencana strategis tahun 2016 sampai 2020. Nah, ini nanti mengacu ke lazismu, insya Allah. Yang ketiga, semua peraturan Basnas mengacu pada UU. Ya, ini saya kira baku, aturan baku. Terbentuknya kelembagaan Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten. Saya kira ini kurang relevan karena kita skupnya di daerah. Lalu ada SK pengangkatan, saya kira ini insya Allah sudah ada. Organisasi pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat. Nah, ini saya kira lazismu panggang sudah terbentuk di sini. Lalu seluruh Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota seluruh Indonesia telah menerapkan SIMBA. SIMBA ini SIM pengelolaan zakat yang baik. Nah, ini Pak, maksud saya Pak Sumardono dan Pak Pardimin, artinya ada sebuah sistem yang bisa melakukan monitoring, Pak. Nanti kita coba sampaikan di pertemuan ketiga yang sudah dimiliki oleh Basnas, Pak. Itu ada sistem akuntansi yang sudah dibangun, yang membuat kebetulan juga dosen kami, Pak, di akuntansi UMY, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar Profesor Dr. Ahyar Adnan, Pak. Oh ya, pernah dengar juga. Nah, itu kebetulan beliau sekarang sebagai anggota di BPKH Nasional, Pak, Badan Pengurus Keuangan Haji. Oh iya. Ya, ini saya kemarin sempat PA-an sama beliau, Pak. Kalau memang berkenan, beliau mau kita undang juga untuk langsung memberikan motivasi, Pak. Oke, siap. Ya, insya Allah mungkin di pertemuan ketiga atau nanti coba saya kontak lagi beliau. Lalu terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 40 titik. Nah, ini yang mungkin nanti mengacu kepada kemampuan dari lazismu sendiri. Apakah sudah ada program untuk pembentukan dana produktif? Lalu beroperasinya Pusat Kajian Strategis Basnas. Nah, ini Pak mungkin walaupun kita di tingkat wilayah, barangkali perlu ada kajian-kajian sederhana gitu Pak, melihat perkembangan perhimpunan, pendayagunaan zakat khususnya, apakah efektif, apakah sudah efisien, begitu Pak. Lalu yang terakhir, Basnas mengentaskan penduduk miskin versi BPS. Nah, ini efektivitas tadi Pak, ketika sudah ada penyaluran dana, apakah bisa memberikan sebuah peningkatan kualitas hidup bagi mereka yang sudah diberikan dana zakat, gitu. Nah, ini tahun pertama Pak, saya kira ini nggak terlalu berat, tinggal kita mungkin nanti coba kita sama-sama ini Pak. Kalau punya Bapak kira-kira gimana Pak Sumardono? Apakah sudah ke sini atau bagaimana Pak? Ada yang sama tidak Pak? Oh, mungkin yang sudah tadi Bapak tadi Bapak katanya sudah buat. Ya, sebagian mungkin sudah ada. Dan misalnya beberapa titik itu kemarin kita sudah mapping dengan teman-teman titik-titik mana ya baru mapping data saja sebetulnya. Tapi mungkin ke depan bisa itu dijadikan, terutama yang mimpi kita kan yang zakat produktif itu. Jadi nanti kita coba
kemarin baru beberapa sehingga kita angkat dengan zakat produktif. Iya, Pak. Tiga titik di 3 desa itu mungkin kemarin kalau ini berhasil, insya Allah bisa kita tawarkan program ini pada para pemberi zakat setelah melihat keberhasilannya begitu. Oke. Kalau boleh tahu Pak Mas Sumardiono, untuk penerimaan dan daya gunaannya per bulan berapa nggih Pak di Lazismu Panggang Pak? Yang mana? Penerimaan seluruh zakat atau? Iya, seluruhnya Pak. Penerimaan per bulan atau per satu semester atau bagaimana Pak? Penghitungan keuangannya Pak? Kita ini baru yang rutin itu kan baru Jumat Berkah. Iya Pak. Itu ada sekitar beberapa donasi yang masuk, hampir ya mungkin sekitar 3 jutaan itu ya setiap bulan yang Jumat Berkah. Yang lainnya itu insidental. Jadi misalnya ada keluarga yang mengalami kesulitan, kemudian kita buat programnya kayak begitu. Kalau dari segi dananya sendiri, koleksinya berapa per bulan, atau apakah ada perhitungannya Pak secara rutin? Penghimpunan dananya zakat, kemudian pendayagunaannya begitu Pak? Ya tadi yang rutin baru program Jumat Berkahan. Kemudian untuk ambulanmu insya Allah di backup pesantren Darus Sholihin. Nah itu cukup besar dananya, tapi sudah di backup pesantren. Jadi itu cukup besar juga, tapi bisa saya masukkan di sini atau tidak, saya belum tahu ini. Yang jelas yang dana cukup besar itu untuk membackup kegiatan ambulanmu. Karena semuanya gratis itu cukup rata-rata cukup besar itu pengeluaran setiap bulannya. Tapi itu kami di backup salah satu pesantren di daerah kami. Iya Pak. Nggak masuk kami kalau seandainya dananya cukup besar, penghimpunannya kan bisa kemudian dibuat semacam roadmap pengembangan untuk ini Pak, pola dari mustahik konsumtif ke produktif, lalu dari produktif ke muzaki begitu Pak. Artinya memang nampaknya agak ekstra waktu dan ekstra tenaga itu Pak, kalau seandainya kita mau benar-benar ideal gitu Pak. Iya. Memang kita punya mimpi seperti itu. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti dengan ada penyusunan roadmap dan nanti perjalanan Lazismu lebih tertata mudah-mudahan. Nggih Pak. Mungkin kalau Bapak berkenan besok hari Jumat kami izin ini Pak melihat roadmap yang Bapak buat itu Pak, mungkin untuk kami juga ingin apa ya Pak ya, mungkin kita diskusikan sama teman-teman begitu Pak. Ya, nggak tahu ini roadmap atau bukan, tapi yang jelas karena dulu saya harus presentasi di Lazis daerah, ya saya membuat visi misi dan sebagainya itu. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting sudah ada sudah ada coretan-coretan kecil begitu Pak. Ya, insya Allah adanya nanti kita pelajari bersama. Insya Allah Pak. Jadi mungkin ini aja Pak Sumardi, mungkin nanti roadmap ini yang ada di zakat nasional ini, coba kita akan buatkan semacam apa Pak ya, barangkali kita coba sederhanakan begitu Pak bahasanya, sehingga nanti harapannya nanti ini bisa jadi semacam referensi Pak, bukan harus sama ya Pak ya, referensi gitu Pak, supaya nanti di Lazismu Panggang sendiri mungkin di tahun sekarang 2020 itu fondasi gitu Pak, maksud saya nanti 2021 berarti konsolidasi, dan ya kita ikuti ini aja Pak, kira-kira iramanya Pak, paling tidak punya untuk insya Allah di 2025 sudah insya Allah sudah eksis Pak, sudah survive gitu Pak, sudah alhamdulillah insya Allah sudah benar-benar sudah sustainable gitu Pak, sudah bukan lagi ya, sudah luar biasa dari sisi manajerialnya, dari sisi bagaimana dikelolanya dan sebagainya insya Allah Pak. Iya. Ini juga kalau Bapak juga tarik ke bawah ini di file ini juga Pak juga ada key indikator Pak di bagian akhir, itu juga menarik Pak kalau kita lihat di halaman
di halaman berapa ini ya tadi? Di halaman 34. Oh Di iya halaman ya. 34 itu juga nampaknya juga diberikan tujuan, arah kebijakan, dan key performance indicator untuk mengukur kinerja gitu Pak, kinerja setiap tahunnya. Nah itu kalau kita lihat di kolom C itu Pak, itu menarik juga itu Pak, ada aspek legalitas, ada aspek yang bawahnya juga itu ada aspek akuntabilitas, aspek pengumpulan. Nah itu kalau kita besok bisa susun sedikit-sedikit itu mungkin bagus juga itu Pak. Coba saya apa Pak ya, saya rapikan dalam bentuk MS Word begitu Pak. Jadi Oke. barangkali teman-teman nanti di pengurus mungkin barangkali kalau sudah ada rapat khusus gitu bisa ngetik-ngetik di sini misalkan untuk aspek penyaluran, rasio penyaluran terhadap pengumpulan di atas 70% itu bagaimana gitu Pak. Di halaman di aspek 51 itu Pak misalkan. Itu ada key performance indikator itu ya Pak? Iya betul Pak, di halaman 34 Pak. Iya. Itu kan kalau kita lihat di situ kan banyak sekali yang menjadi ibaratnya pengukuran kinerja lembaga zakat gitu Pak. Ada dari berbagai aspek. Ada aspek legalitas. Kalau aspek legalitas saya kira bawah lazismu. Nah, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Nah, ini juga banyak sekali indikatornya ini Pak. Ada RKAT dan sebagainya. Lalu juga ada aspek IT dan sistem. Nah, memang ini kalau kita baca satu-satu kayaknya memang agak detail Pak dan juga agak ruwet karena sangat-sangat teknis. Tapi saya kira ini bisa kita lakukan kalau sudah dikonekkan dengan roadmap tadi Pak, saya kira. Artinya disambungkan dengan roadmap. Kayak ada aspek pengumpulan di situ, ada aspek penyaluran, lalu juga ada aspek pengembangan kapasitas amil. Ini malah ada yang menarik Pak, baru-baru ini Pak, untuk yang aspek pengembangan amil ini ada lembaga sertifikasinya sekarang Pak. Oh iya. Iya, jadi ada sertifikasi amil gitu Pak. Jadi untuk memastikan bahwasannya bisa menyesuaikan dengan roadmap-nya Basnas gitu Pak. Barangkali harapannya begitu. Penyelenggaranya Basnas juga. Iya Basnas Pak. Tapi untuk detailnya saya belum mungkin besok kalau kita undang Pak Ahyar itu coba kita gali aja Pak. Beliau kan pengalaman dulu kan sebagai ketua Basnas di Malaysia Pak itu. Oh iya. Beliau juga sekarang di pusat barangkali beliau juga punya banyak informasi dan juga beliau sangat aktif di dunia perzakatan Pak selama lebih kurang hampir 20 tahun terakhir itu. Oh iya, Insya Allah besok pertemuan kedua atau ketiga Insya Allah coba saya hadirkan Pak untuk kita sharing bersama beliau. Ya gini Pak Dimas. Jadi kami kemarin dalam penyusunan akhir itu ternyata kita yang belum punya itu muzaki yang dari lembaga. Semuanya kan baru perorangan ya yang menyalurkan ya kan. Nah itu mungkin kami juga diberi strateginya untuk paling enggak tahun ini ada lembaga yang bisa bekerja sama dengan kami ya. Kami baru bisa menjalin dengan pesantren Darus Sholihin itu dengan dana rutinnya untuk membackup ambulan. Iya Pak. Iya Pak. Sepakat saya Pak. Memang kalau kita bisa konekkan dengan lembaga itu akan lebih strategis Pak. Karena pertama mereka punya CSR kan Pak, Corporate Social Responsibility. Yang kedua dana sosialnya itu maksudnya Pak, dana sosial yang harus dikeluarkan kepada masyarakat setiap tahunnya itu. Yang kedua mereka punya jaringan Pak. Iya. Saya kira ini nanti bisa jadi strategi syiar untuk elasisme panggang insya Allah Pak. Ya baik, coba besok saya juga konsultasikan dengan Pak Ahyar Pak. Ya terima kasih Pak. Ya barangkali beliau juga ada advice, ada saran untuk bagaimana fondasi ini lebih kuat begitu Pak, fondasi di tahun pertama ini. Ya. Mungkin itu Pak, mungkin teman-teman ada tambahan, silakan Mas Hadid, mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak Tri, Mas Ainur. Tua.
Ada yang mau disampaikan? Kalau saya belum, Pak. Maksudnya semua yang udah ada di sini itu mencakup semua, Pak. Mungkin Iya. lebih bertanya kepada apakah di Lajismu Panggang ini sudah melakukan kayak strategi-strategi perencanaan atau pengendalian pengelolaan zakat dan sebagainya, Pak. Apa itu sudah dilakukan? Kami sudah berusaha juga untuk membuat seperti mapping, kan kita harus mapping juga sih ini muzaki kita, mustahik kita kayak begitu. Terus ke depan mau seperti apa itu semuanya ya baru kita wacanakan, tapi belum tertuang dalam sebuah program di tulisan ya. Baru diskusi beberapa teman kemarin apa yang harus kita lakukan. Kalau untuk Lajismu Panggang sendiri itu udah pernah melakukan kayak kolaborasi atau gimana ya? Maksudnya ya, mengikuti seminar-seminar yang gede itu, Pak. Maksudnya Lajismu Pusat ngadain ini dalam kayak mempunyai program pembuatan apa tuh roadmap atau apapun itu, Pak. Pernah nggak, Pak? Kami belum pernah mengikuti karena sekali lagi kita lahir saat pandemi ini kan, baru bulan Juli itu. Jadi mungkin mestinya kami harus aktif mengikuti YUB dan sebagainya, tapi belum bisa lah kami. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti seminar dan sebagainya, kami pengurus belum pernah ada yang mengikutinya. Okay. Iya. Mungkin Pak Mar, biar kita konkret hari ini, insya Allah ini saya mungkin akan membantu untuk meng-MS Word-kan tadi Pak yang roadmap itu Pak. Kita coba MS Word-kan dan kita coba bahasakan lebih sederhana begitu Pak. Yang kedua, untuk yang key performance indicator itu coba kita juga akan ketikkan juga Pak dalam bentuk MS Word. Nah, barangkali nanti bisa kita jadikan referensi untuk bisa dijadikan bahan untuk bisa mengukur performance di Lajismu Panggang, insya Allah Pak. Pelan-pelan Pak. Oke. Ya untuk Pak. hari ini. Ya. Kalau bisa kan masih ada besok mungkin betulnya Pak, sehingga saya bisa juga menuliskan ide-ide kami di situ, kita edit begitu. Sehingga nanti Jumat ke sini itu sudah ada sedikit mendekati lah dengan, kalau ini kan nasional yang nah, sehingga nanti lebih mendekati ke tingkat Kapanewon lah yang dilakukan di tingkat Kapanewon. Iya Pak. Kira-kira tapi Pak, nggak usah terlalu Pak perfeksionis. Jadi ini kan kita kan nasih nawa itunya kan pemula ini Pak, masih awal-awal. Iya. Yang penting kan sudah ada dulu Pak, motivasi dulu Pak. Nanti untuk penyempurnaan sambil lalu Pak, karena kan ini kan baru 6 bulan juga Bapak kan di Lajismu ini. Jadi kita ini kayak memberikan aja Pak, motivasi aja untuk kedepannya kita nanti terus bersama-sama Bapak untuk mengembangkan ini gitu Pak. Oke, siap. Ya. Baik. Mungkin Bapak ada lagi tambahan Pak? Ya. Saya kira itu dulu Pak. Nanti coba dari teman kami kalau bisa tadi Kang Pardimin hadir, coba bisa diberi waktu Pak. Monggo, silakan. Mas Pardimin, Pak Pardimin, monggo, silakan. Pak Pardimin, sampaikan sepatah dua kata. Pak Pardimin. Oh, kayaknya Pak Pardimin. Terkendala koneksi mungkin Pak Pardimin. Kayaknya beliau lagi lagi kendala sinyal Mas Hadid. Ya, mungkin. Di sini masalah juga Mbak. Iya. Mungkin sementara gitu aja Pak Mar. Jadi hari ini kita nih brainstorming aja Pak, sharing-sharing aja. Nanti insya Allah adik-adik hari ini bersama saya akan menyelesaikan yang tadi kita coba ketikkan
Iya, Lalu iya. besok hari Kamis kalau memang panjenengan ada waktu. Lalu Jumat, pada Jumat saya insya Allah izin Jumatan di sana Pak. Nanti setelah itu Alhamdulillah, nggih, nggih. diskusi ya sampai mungkin sampai menjelang asar. Monggo saya menyesuaikan waktu Bapak saja Iya. dan Siap, teman. siap. Nanti setelah itu kita ada sesuatu yang bisa kita sepakati begitu Pak kira-kira. Nggih, Ya. nggih. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin itu Mas Hadid, monggo saya kembali ke Mas Hadid. Yes, terima kasih Bapak Dimas atas penyampaiannya tentang sekilas tentang roadmap, contoh roadmap dari Basnas. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dimas tadi bisa menjadi gambaran untuk roadmap Kapanewon Lajimu Panjang. Lajimu Kapanewon Panjang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sebelum acara Zoom meeting ini ditutup. Cukup? Pak Ketua, cukup Ketua? Oh, enggak. Mungkin sekiranya cukup waktu pertemuan pada malam hari ini. Akan tetapi sebelum kita tutup, marilah kita tutup acara Zoom meeting pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mar, insya Allah jumpa Jumat. Sebentar. Matiin, Sir. Gimana? Bisa kita lanjutkan sebentar? Mas Hadid? Ya, Pak. Ya, ini Mas Pardimin nggak ganggu nggak kita nih? Enggak. Oke. Itu kayaknya sudah keluar, Pak. Belum keluar, Dit. Belum ini. Belum. Bentar. Sudah saya remove. Sambung. Oh, Oke. Oke, sekalian ini mumpung kumpul kita follow up sedikit tentang mungkin hal-hal terkait yang barusan kita diskusikan. Yang kedua juga hal-hal terkait dengan agenda yang lain. Jadi kalau kita nggak gini kan Mas Hadid kan kita kayaknya susah untuk ketemu ya. Nah, ini selagi kita sama-sama on, kita maksimalkan aja. Ini Mbak Nabilah ini yang mana Mbak Nabilah? Kelompok KKN nggak? Iya, Pak.